Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Presiden Prabowo Subianto akan memangkas jumlah komisaris maksimal menjadi 6 orang, sekaligus menghapus tantiem bagi direksi dan komisaris badan usaha milik negara yang merugi. Reformasi BUMN yang digagas Prabowo tidak bisa dipisahkan dari visi besarnya untuk menghadirkan negara yang lebih hadir bagi rakyat kecil. Di samping itu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ekspatriat atau warga negara asing kini dapat memimpin badan usaha milik negara atau BUMN. Prabowo juga meminta agar jumlah perusahaan BUMN dipangkas dari sekitar 1000 BUMN menjadi hanya 200 perusahaan. Baik, sahabat Breaking News, berikut tayangannya. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membenahi badan usaha milik negara dengan menginstruksikan Badan Pengelola Investasi Danantara tidak hanya menghapus jumlah tantiem 40 miliar rupiah yang dinilai hanya akal-akalan, tetapi juga perampingan besar BUMN. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka berkomitmen membenahi badan usaha milik negara atau BUMN. Dalam pidatonya di MPR pekan lalu, Prabowo memberi tugas khusus kepada Badan Pengelola Investasi Danantara membereskan BUMN, khususnya yang menderita kerugian. Prabowo heran ada pengelolaan tak masuk akal di mana perusahaan rugi, tetapi komisarisnya banyak. Saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Luar biasa. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Memang harus dibenahi nih Pak Prabowo. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Udah paham ya? Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara sekalian. Ini harus diapresiasi. Tapi ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka. Betul. Ternyata kaget, banyak di antara kita termasuk saya tidak menduga kalau kita kumpulin semua aset milik negara, nilainya adalah lebih dari 1000 miliar dolar. 1 triliun 1060. Kumpulin semua. Ternyata kita ketemu aset di sini, aset di sini, aset di sini. Luar biasa itu. Jadi banyak birokrat kita yang pinter sembunyikan aset 1000 triliun. Tinggal manajemen, saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu, ya. Diberi kepercayaan oleh negara,
dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget dia. Saya mau kirim kejaksaan sama KPK ngejar-ngejar itu semua. Bagaimana? Sudah perlu dikejar atau tidak? Tapi salah satu perbaikan yang paling kentara di BUMN adalah penghilangan tantim komisaris. Apa itu, Pak? Nggak ada lagi bonus buat komisaris. Kalau dulu kan komisaris di BUMN bisa dapat miliaran-miliaran setahun bonusnya. Oke, nggak dapat lagi. Terus sekarang nggak ada. Ini perbaikan yang luar biasa besar. Dan tahu nggak penghematannya berapa? Berapa, Pak? 8 triliun. Dan antara memutuskan tidak ada atas perintah presiden, putuskan nggak ada lagi, tidak lagi tantim buat bonus-bonus buat komisaris, nggak ada. Dan itu negara, bukan negara. BUMN secara keseluruhan hemat berapa? 8 triliun. Ini perubahannya luar biasa drastis loh. Untuk kayak gini aja, ini perubahannya sudah luar biasa hebat menurut saya. Presiden Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing bisa memimpin badan usaha milik negara. Hal ini dipertegas Prabowo dengan mengubah regulasi yang mengizinkan ekspatriat menjadi pimpinan di BUMN. Dalam dialog bersama Chairman Forbes di Jakarta Rabu kemarin, Prabowo mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara menjalankan bisnisnya dengan standar internasional, termasuk mencari talenta terbaik yang berasal dari luar negeri. Selain itu, Prabowo juga memerintahkan pimpinan Danantara merasionalisasi jumlah BUMN. Ia ingin memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi hanya 200-an unit. Dengan pemangkasan itu diharapkan bisa meningkatkan pendapatan BUMN di Indonesia. And I've changed the regulations. Now, expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. I'm very excited. But because, you know, sometimes, I don't know, there is some sort of disconnect sometimes between the economic players and the political players, the political leaders. Many political leaders, I think, do not want to do their homework. Many political leaders maybe are afraid of figures or afraid of business. So I think it now behooves all the younger leaders of Indonesia who want to be political leaders. You must understand business and economic. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Herman Hairon menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi profesional asing memimpin BUMN harus dilihat dari kacamata bisnis. Herman Hairon menilai langkah tersebut sah sejauh memenuhi asas profesionalisme, tata kelola yang baik, serta memberikan keuntungan bagi bangsa. Selain itu, menurut Herman Hairon, penting juga memantau dan mengembangkan talenta muda Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, karena banyak profesional muda Indonesia yang berkarir cemerlang di perusahaan internasional dan layak diberi kesempatan untuk memimpin di Indonesia. Oke, baik, Berpol News, kita dukung terus upaya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan BUMN untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.